kepada Ibu Desti Akuniati, SMSD, selaku dosen pengampu mata kuliah. Mata kuliah ini, kami dari kelompok 4 ingin mempresentasikan hasil diskusi kami, yaitu tentang pasar modal. Bisa di next slide. Di sini saya tidak sendiri, saya bersama rekan saya, yaitu ada Julita, Puspa Nuraini, Nabila Putri, Mentari Rizky, saya sendiri, Hosyana Gracia, dan Zidane Indra Rahmanto. Nah, di sini kita akan membahas apa itu pasar modal, apa saja instrumen dalam pasar modal, apa saja lembaga yang terlibat dalam pasar modalnya, apa itu prosedur emisi, dan apa yang dimaksud dengan pasar perdana. Langsung saja saya serahkan kepada rekan saya. Silakan. Oke, terima kasih moderator. Sini ada pasar modal. Apa sih itu pasar modal? Nah, pasar modal ini merupakan suatu tempat bertemunya para penjual dan pembeli untuk melakukan transaksi dalam rangka memperoleh modal. Ada penjual dan pembeli. Nah, penjual ini dalam pasar modal merupakan perusahaan yang membutuhkan modal atau emiten sehingga mereka berusaha untuk menjual efek-efek di pasar modal. Yang kedua ada pembeli. Pembeli atau investor ini merupakan pihak yang ingin membeli modal di perusahaan yang menurut mereka itu menguntungkan. Ada dua fungsi utama pasar modal dari bursa efek. Yang pertama fungsi keuangan, yang kedua fungsi ekonomi. Nah, fungsi keuangan ini kalau kita lihat dari sisi keuangan, keberadaan produk di pasar modal ini memberikan kesempatan luas bagi investor di bursa untuk menjual dan membeli efek. Nah, selain itu juga investor akan mendapatkan imbal hasil atau return sesuai dengan karakteristik instrumen yang menjadi pilihan. Nah, sementara itu perusahaan juga mendapatkan tambahan modal untuk mengembangkan usahanya. Yang kedua, fungsi ekonomi. Bagi para investor, rutin berinvestasi pada produk di bursa efek dapat meningkatkan pendapatan berupa passive income di masa mendatang. Yang di sisi lain, aktifnya transaksi jual beli di bursa efek dapat menjadi indikator penggerak perekonomian di negara ini juga. Oke, dilanjutkan oleh rekan saya. Baik, selanjutnya masuk ke instrumen pasar modal. Oke, di sini kita akan bahas 5 instrumen pasar modal. Pertama ada saham, obligasi, reksadana, exchange trade fund, dan derivatif. Di bursa efek terdapat berbagai macam produk investasi. Oleh karena itu, kita perlu memahaminya satu persatu agar bisa memilih nih produk mana yang tepat dengan profil risiko kita masing-masing. Oke, berlangsung di next slide. Oke, yang pertama kita akan bahas tentang saham. Oke, di sini ada definisi saham. Saham adalah bukti kepemilikan atas suatu perusahaan. Instrumen satu ini merupakan investasi jangka panjang yang memberikan imbalan hasil tinggi, tetapi risikonya juga tinggi. Lalu bagaimana cara kerja dari saham? Di mana berinvestasi pada saham berarti menanamkan sejumlah modal yang kemudian memberikan kamu bagian kepemilikan dari perusahaan. Kamu dapat membeli saham suatu perusahaan di BI dalam bentuk lot. Satu lot berisi 100 lembar saham dan setiap emiten mempunyai harga saham yang berbeda-beda. Oke, berlangsung di next slide. Berlangsung di next slide. Sepertinya ada kesalahannya. Baik, saya lanjut. Yang kedua, kita akan bahas tentang obligasi.
Oke, definisi dari obligasi itu adalah obligasi dianggap sebagai sebuah perjanjian investasi hutang yang dapat dilakukan terhadap sebuah korporasi maupun lembaga pemerintahan dalam jangka waktu tertentu dengan imbalan bayaran bunga secara tetap dan berkala. Nah, bagaimana cara kerja dari obligasi? Pemerintah ataupun sebuah korporasi menerbitkan obligasi. Lalu investor membeli obligasi yang dianggap pinjaman sehingga penerbit obligasi membayar bunga secara berkala dalam bentuk kupon. Pembayaran bunga berlanjut sampai obligasi mencapai jatuh tempo obligasi dan pokok dikembalikan. Boleh di next slide. Nggak ada suaranya. Mohon maaf Bu, sepertinya Nabila lagi kendala teknis, jadi mungkin akan digantikan share screen. Sebentar ya Bu. Oke, mohon maaf untuk kendalanya. Kita akan melanjutkan materinya. Berikutnya ada reksadana. Jadi, apa itu reksadana? Reksadana diartikan sebagai wadah yang dipergunakan untuk menghimpun dana dari masyarakat pemodal untuk selanjutnya diinvestasikan dalam portofolio efek oleh manajer investasi. Bagaimana sih cara kerja reksadana itu? Kumpulan dana tersebut akan manajer investasi alokasikan ke berbagai instrumen pasar modal. Ada beberapa jenis reksadana yang dapat kita kategorikan berdasarkan alokasi portofolio produk. Yang pertama itu ada RDPU, reksadana pasar uang. Reksadana ini dananya dikelolakan 100% pada produk pasar uang seperti deposito dan surat berharga yang bentuknya itu jangka pendek atau jatuh temponya di dalam kurang 1 tahun. Bentuk reksadana ini juga cocok untuk investasi jangka pendek yang perkiraan waktunya adalah 1 sampai 2 tahun. Nah, yang kedua ada RDPT, reksadana pendapatan tetap. Portofolio investasinya berisi minimal 80% produk obligasi cocok untuk investasi jangka menengah. Nah, yang ketiga ada RDC, reksadana campuran. Berisi 1 sampai 79% obligasi atau saham dan 0 sampai 20% pada deposito bank. Reksadana jenis ini cocok untuk investasi jangka menengah, sekitar 2 sampai 5 tahun. Nah, yang keempat ada RDS, reksadana saham. Portofolionya berisi minimal 80% pada saham. Cocok untuk investasi jangka panjang di atas 5 tahun. Oke, next slide. Nah, berikutnya produk yang keempat adalah Exchange Traded Fund atau ETF.
Definisinya itu adalah produk investasi yang menyatukan konsep reksadana dan saham dalam satu produk. Bagaimana sih cara kerjanya? Cara kerjanya ini mirip dengan reksadana, karena pengumpulan dana investor dilakukan secara kolektif. Namun, produk ini dapat kita perjualbelikan secara real time di bursa seperti saham. Oke, next slide. Produk yang kelima adalah derivatif. Derivatif adalah tunjangan dari efek pertama. Ada 3 jenis derivatif, diantaranya opsi, right, dan luaran. Nah, yang pertama opsi. Opsi ini jenis derivatif yang keluaran suatu pihak atau lembaga untuk memberi hak kepada pihak tertentu untuk menjual atau membeli saham pada harga yang pihak penerbit tertentukan sebelumnya. Nah, yang kedua right. Merupakan hak pemegang saham baru yang emiten keluarkan setelah terlebih dahulu perusahaan tawarkan kepada pemegang saham lama. Jadi, harga penawaran lebih murah dari harga bursa. Nah, yang ketiga ada waran, yaitu surat berharga yang perusahaan keluarkan dengan memberikan hak kepada investor untuk membeli saham perusahaannya dengan harga, jumlah, dan masa berlaku tertentu. Oke, materi Aku selanjutnya juga dari pagi nih. Masih sampai jam 5 tapi. akan dijelaskan oleh rekan saya. Oke, selanjutnya ada lembaga pasar modal. Nah, di sini kita akan membahas tentang Badan Pengawas Pasar Modal, Badan Koordinasi Penanaman Modal, Badan Kustodian, Biro Administrasi Efek, Wali Amanat, dan Aku dari pagi tanyanya si Gen di sini. Pemeringkatan efek, Sama dari jam 8 di sini. dan juga clearing penjamin efek. Enggak, aku jam 9 udah ngajar. Jadi next. Oke. Yang pertama itu ada Badan Pengawas Pasar Modal. Nah, Badan Pengawas Pasar Modal Jam atau 9 sampai BPK adalah badan yang bergerak untuk mengawasi aktivitas pasar modal. Lembaga ini ditegaskan untuk melindungi kepentingan investor, emiten, dan masyarakat. Nah, saat ini peran BPK sebagai lembaga penunjang pasar modal telah diganti menjadi OJK. Nah, dalam menjalankan tugas dan perannya, kedua lembaga tersebut berada di bawah pengawasan Kementerian Keuangan. Nah, sekarang OJK sendiri merupakan lembaga institusi pemerintah yang bertugas untuk mengawasi berbagai transaksi atau aktivitas yang terjadi di pasar modal. Bukan hanya transaksi di pasar modal saja, OJK secara keseluruhan mengawasi berbagai transaksi keuangan yang terjadi di Indonesia. Dalam pasar modal, OJK memiliki beberapa fungsi mulai dari menyusun berbagai regulasi yang berkaitan dengan pasar modal hingga membina dan mengawasi berbagai aktivitas pasar modal. Bisa di next? Kedua itu ada Badan Koordinasi Penanaman Modal atau BKPM. Nah, Badan Koordinasi Penanaman Modal atau BKPM memiliki tugas untuk mengeluarkan izin penanaman modal asing atau PMA dan penanaman modal dalam negeri PMDN. Nah, badan ini juga akan menentukan komposisi dan jumlah dana investasi, besarnya modal dasar, batas waktu penyetoran modal, dan komposisi pemegang saham. Jadi next. Yang ketiga itu ada Badan Kustodian atau KSEI. Bank Kustodian ini merupakan badan yang menerima harta dan menyimpan seluruh efek baik dari dividen, bunga, dan hak-hak efek pihak pasar modal. Dan selain itu, lembaga ini juga berperan sebagai pemberi solusi atas masalah yang terjadi dalam transaksi efek dan menjadi pihak perwakilan nasabah. Nah, KSEI ini merupakan singkatan dari Kustodian Sentral Efek Indonesia, merupakan institusi yang berperan untuk menyimpan, mendistribusikan, hingga menyelesaikan berbagai transaksi yang terjadi di Bursa Efek Indonesia. Selanjutnya akan dibacakan oleh rekan saya.
Oke, selanjutnya ini ada Biro Administrasi Efek. Nah, Biro Administrasi Efek ini merupakan pihak yang bertugas sebagai fasilitator bagi perusahaan, emiten, dan investor dalam menjalankan kegiatan di bursa efek. Nah, lembaga ini juga bertugas melakukan tindakan pencatatan dan pemindahan kepemilikan efek dengan kontrak yang telah disusun bersama emiten. Selanjutnya, sudah next. Nah, yang kelima ini ada wali amanat. Nah, wali amanat ini merupakan wakil dari investor atau pemegang saham dalam menangani hal yang berkaitan dengan transaksi pasar modalnya. Nah, lembaga ini juga dapat berperan seperti pengacara di mana mengajukan tuntutan hingga ranah pengadilan bila pelaku pasar modal mengalami masalah yang harus diselesaikan melalui jalur hukum. Nah, wali amanat ini biasanya diperankan oleh institusi dalam bentuk bank umum atau institusi lain yang ditetapkan oleh OJK dan pemerintah. Jadi next. Nah, yang kelima ini ada pemeringkatan efek atau PEPINDO. Nah, pemeringkatan efek ini merupakan lembaga yang berfungsi melakukan pemeringkatan dan memberi peringkat terhadap suatu efek yang meraih level tertentu. Nah, lembaga ini juga harus bersikap objektif, independen, tidak berpengaruh pihak lain, dan mempertanggungjawabkan penilaian hasil peringkat suatu instrumen. Next. Nah, yang keenam ini adalah Clearing Penjamin Efek Indonesia atau KP. Selain KC, KP juga menjadi salah satu lembaga yang cukup penting nih di dunia pasar modal. Nah, KP ini merupakan institusi yang berperan sebagai lembaga clearing dan penjamin untuk pasar modal Indonesia. Nah, KP ini memiliki peran untuk menyelenggarakan clearing atas transaksi baik di dalam bursa ataupun di luar bursa Indonesia. Nah, atas izin dari OJK, KPI juga bisa melakukan berbagai aktivitas penunjang jasa keuangan lainnya mengacu pada undang-undang yang berlaku ya. Next. Selanjutnya akan dibacakan oleh rekan saya. Oke, yang selanjutnya kita ini ada prosedur emisi. Prosedur emisi itu apa sih? Jadi prosedur emisi dalam pasar modal adalah serangkaian langkah dan tahapan yang harus diikuti oleh sebuah perusahaan atau entitas untuk mengeluarkan saham atau efek ke pasar modal dengan tujuan untuk mendapatkan dana dari investor. Boleh di next slide. Nah, ini tahapan emisi. Yang pertama tuh anggota dari dalam entitasnya itu melakukan rapat umum pemegang saham atau yang kita kenal sebagai RUPS. Nah, yang kedua ini penyampaian letter of intent hasil rapat yang tadi dari RUPS itu kita sampaikan ke Bapepam. Nah, yang ketiga penyampaian pernyataan pendaftaran. Yang keempat evaluasi oleh Bapepam. Boleh di next slide. Nah, di dalam rapat RUPS ini bakal dihadiri oleh para pemegang saham. Apa aja sih yang bakal dibahas? Nah, yang pertama itu tujuan mencari modal di pasar modal itu untuk apa? Yang kedua, jenis modal yang diinginkan. Yang ketiga, jumlah modal yang dibutuhkan. Yang keempat, hal-hal lain yang berkaitan dengan emisi. Nah, penyampaian LOI ini akan disetujui dalam RUPS, terus dituangkan ke dalam surat yang kemudian diajukan ke Bapepam sebagai wujud hendak menerbitkan efek di pasar modal. Penyampaian letter of intent ini ada apa aja sih? Yang pertama itu harus tersedia pernyataan untuk emisi, yang kedua jenis efeknya, yang ketiga nominal efeknya, yang keempat waktu emisinya itu kapan, yang kelima tujuan dan penggunaan dana emisinya untuk apa, yang keenam data-data mengenai perusahaan, yang ketujuh nama dan alamat bank yang menjadi relasi notaris, akuntan, dan penasihat hukum. Boleh next slide. Oke, pernyataan pendaftarannya ini berisi tentang data tentang manajemen dan komisaris dalam badan tersebut. Yang kedua, data tentang struktur modalnya. Yang ketiga, kegiatan usaha emitennya untuk apa aja. Nah, yang empat, rencana emisinya. Yang kelima, penjamin pelaksana emisinya itu siapa. Nah, selanjutnya ada evaluasi oleh Bapepam. Apabila seluruh dokumen yang dipersyaratkan tadi sebelumnya sudah dipenuhi, maka Bapepam akan melakukan evaluasi terhadap dokumen kelengkapan atas dokumen-dokumen yang tadi telah disampaikan. Oke, materi selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya.
Ya, di sini saya akan melanjutkan evaluasi Badan Pengawas Pasar Modal yang meliputi beberapa perlengkapan dokumen. Yang pertama, pernyataan pendaftaran, anggaran dasar perusahaan, laporan keuangan, jenis surat perjanjian yang telah dibuat, surat pendapat dari segi hukum, laporan dari perusahaan penilai. Yang ketujuh, jadwal waktu emisi dan penjamin emisi, laporan hasil evaluasi yang dilaksanakan oleh penjamin emisi. Yang sembilan, surat pernyataan dari akuntan atau comproprietors, dan yang terakhir surat pernyataan dari manajemen prospek. Boleh di next. Oke, di sini ada tujuan evaluasi berkas oleh Badan Pengawas Pasar Modal untuk melihat kesesuaian yang ada pada masing-masing dokumen. Penelahan dokumen meliputi antara lain yang pertama terhadap laporan keuangan, yang kedua terhadap comproprietors seperti yang sudah saya jelaskan di atas, yang ketiga terhadap seluruh bentuk dan isi dokumen lainnya. Next slide. Oke, di sini ada informasi penting untuk masyarakat pada umumnya, khusus untuk prospektus. Penilaian ini meliputi kelengkapan informasi yang akan diberikan kepada masyarakat umum. Informasi yang harus ada di dalamnya, yang pertama penjamin emisi, laporan keuangan ringkas, bidang usaha emiten, nomor dan tanggal emisi, dan yang terakhir struktur permodalan emiten. Next slide. Oke, selanjutnya ada nilai kemampuan emiten memenuhi persyaratan, apakah sudah memenuhi persyaratan atau belum. Jika sudah, maka dimajukan ke langkah selanjutnya. Namun apabila belum, maka diminta untuk melengkapinya dengan pendapat terbuka. Setelah semua persyaratan dilengkapi oleh perusahaan yang hendak melakukan emisi, maka langkah selanjutnya adalah mengadakan debat terbuka. Debat terbuka itu diikuti oleh Badan Pengawas Pasar Modal, perusahaan yang bersangkutan serta lembaga-lembaga terkait lainnya. Mendapatkan informasi langsung dari pihak-pihak yang hendak melakukan emisi itu perlu persyaratan, yaitu registrasi dulu dan listing diberikan kepada Badan Pengawas Pasar Modal. Nah, setelah itu memenuhi persyaratan yang telah ditetapkan sebelumnya. Setelah registrasi, emiten harus listing ke Bursa Efek paling lambat 90 hari. Nah, di sini ada jika tidak memenuhi dan sudah memenuhi. Ya, jika tidak memenuhi itu diminta memiliki dengan pendapat terbuka dan setelahnya dianggap memenuhi. Jika tidak memenuhi, mengadakan debat terbuka ya seperti yang sudah saya jelaskan tadi. Debat terbuka itu diikuti oleh Badan Pengawas Pasar Modal, perusahaan yang bersangkutan serta lembaga-lembaga yang terkait pada lainnya. Oke, dilanjutkan oleh rekan saya. Oke, baik. Terima kasih, Nabila. Nah, selanjutnya di sini saya akan menjelaskan mengenai submateri, yaitu pasar perdana. Jadi, apa sih yang dimaksud pasar perdana itu? Jadi, pasar perdana adalah pasar di mana efek-efek atau surat berharga ini diperdagangkan untuk pertama kalinya ke masyarakat dari perusahaan sebelum dicatatkan ke Bursa Efek. Next slide. Oke, mungkin biar kita lebih memahami dari pasar perdana itu apa, bisa kita lihat di sini ada proses transaksi dari pasar perdana, di mana proses transaksi pasar perdana ini dimulai ketika investor memutuskan untuk berpartisipasi dalam penawaran umum saham atau mungkin kita lebih kenalnya IPO pada suatu perusahaan. Nah, ini merupakan langkah-langkah dalam proses transaksi pada pasar perdana. Yang pertama, di sini bisa kita lihat investor mengambil uang ke bank, di mana investor akan mentransferkan dana yang akan diinvestasikan dari rekening bank pribadinya. Lalu pada tahap kedua, di sini menyerahkan formulir seperti bukti setor dan juga identitas ke agen penjual, di mana investor mengisi formulir aplikasi untuk berpartisipasi dalam IPO. Lalu menyerahkan juga bukti setoran dan juga identitas pribadi ke agen penjual atau lembaga keuangan yang mengelola penawaran tersebut. Lalu yang ketiga di sini dari agen penjual ke penjamin emisi, di mana ada penyerahan FPPS atau formulir pemesanan dan pembayaran saham, serta DPPS atau dokumen pendaftaran pembelian saham ke penjamin emisi, di mana agen penjual ini mengumpulkan formulir pemesanan FPPS dan DPPS dari investor
Lalu dokumen-dokumen ini akan diteruskan ke penjamin emisi yang bertindak sebagai perantara antara investor perusahaan yang melakukan IPO. Lalu yang keempat di sini penyerahan ke emiten dan Biro Administrasi Efek, di mana penjamin emisi menyampaikan FIPS dan DPPS yang tadi ke perusahaan yang menerbitkan saham atau emitennya. Dan Biro Administrasi Efek ini mengelola catatan pemegang saham dan proses administrasi lainnya. Lalu di sini yang kelima, kembali lagi ke penjamin efek yang dari emiten ke penjamin emisi ini. Jadi setelah menerima alokasi saham dari emiten, penjamin emisi mengonfirmasikan penjatahan jumlah saham yang akan dialokasikan kepada investor itu berapa ke agen penjual. Nah, lalu kita juga lanjut ke mengkonfirmasi penjatahan dari penjamin emisi ke agen penjual, di mana agen penjual di sini menerima konfirmasi penjatahan dan mengonfirmasi kepada investor jumlah saham yang akan dialokasikan. Lalu juga akan balik lagi ke investor serta mendapatkan refund dari bank jika jumlah permintaan saham yang melebihi jumlah yang tersedia. Ini termasuk kondisi oversubscribe, di mana penjamin emisi dapat mengalokasikan saham secara proporsional atau menggunakan metode lain sesuai dengan aturan yang diterapkan nantinya. Lalu investor yang tidak mendapatkan semua saham karena oversubscribe tadi diminta dapat mendapatkan refund untuk jumlah uang yang tidak diinvestasikan. Nah, proses ini menciptakan jalur yang terstruktur mulai dari investor hingga ke Biro Administrasi Efek hingga balik lagi ke investor dalam proses transaksi pasar perdana. Next slide. Dan ini yang perlu kita ketahui tentang pasar perdana. Yang pertama itu tadi mungkin saya sudah jelaskan mengenai IPO. Nah, IPO sendiri merupakan singkatan dari penawaran umum perdana. Dan proses IPO ini adalah cara perusahaan untuk pertama kalinya menjual saham kepada publik sebelum ke bursa efek. Dan harga saham di pasar perdana ini biasanya tetap atau konstan dan telah ditentukan oleh perusahaan sebelumnya. Dan jumlah saham yang ditawarkan oleh perusahaan di pasar perdana itu sifatnya terbatas. Jadi investor tuh tidak selalu mendapatkan jumlah saham sesuai keinginan mereka. Dan apabila permintaan investor melebihi saham yang tersedia oleh perusahaan, maka ini disebut sebagai kondisi oversubscribe, dan nanti investor akan mendapatkan refund hasil dana yang disetorkan jika permintaan sahamnya itu melebihi jumlah dari saham yang dikeluarkan oleh perusahaan. Next slide. Nah, mungkin biar kita lebih memahaminya lagi, di sini ada contoh kasus transaksi melalui pasar perdana. Misalnya kamu mau membeli sebuah motor baru, dan misalnya kamu beli motor baru dengan merek A buatan PT Ragu. Lalu kamu akhirnya mendatangi showroom atau dealer yang menjual motor dari PT Ragu tersebut. Lalu setelah kamu setuju dan cocok terhadap dealer tersebut, kamu akhirnya membayar motornya dan gak lama kemudian motor akan diantarkan. Nah, pembayaran yang diterima dealer tersebut kemudian diserahkan ke PT Ragu. Nah, dalam analogi pasar perdana, tadi PT Ragu ini bertindak sebagai seorang emiten dan yang pembelinya sebagai investor, serta dealer di sini sebagai penjamin emisi. Bisa kita lihat di sini ada proses perdagangan dalam pasar perdana. Dimulai dari emiten, lalu ke penjamin emisi ataupun agen penjual, lalu ke investor. Next slide. Nah, berikut merupakan contoh kasus yang terjadi saat melebihi jumlah saham yang dikeluarkan oleh perusahaan atau oversubscribe melalui pasar perdana. Bisa kita lihat, yang pertama misalnya dalam sebuah kasus, perusahaan menawarkan 100 juta saham melalui pasar perdana. Lalu investor mengajukan permintaan pembelian saham sebanyak 150 juta, sehingga melebihi jumlah yang tersedia oleh perusahaan tadi. Nah, karena terjadi kelebihan permintaan atau oversubscribe, investor kemudian dapat mencari saham tersebut
di pasar sekunder, bukan melalui pasar perdana. Dan jika seorang investor akhirnya mendapatkan jumlah saham yang lebih sedikit dari yang dia pesan, perusahaan akan mengembalikan dana kelebihan yang telah dibayarkan oleh investor atau dari bank ke investor kembali lagi atau refund. Dan membeli saham di pasar perdana ini sebenarnya bisa menjadi daya tarik sendiri bagi seorang investor karena kemungkinan adanya capital gain didapat setelah saham tersebut bisa melantai di bursa efek. Next slide. Oke, saya kembalikan ke moderator. Terima kasih. Oke, makasih Puspa dan rekan-rekan kalian. Nah, itu dia tadi hasil diskusi kami, dan sekarang kami buka untuk sesi tanya jawabnya. Boleh yang ingin bertanya untuk raise hand atau reaksinya. Oke. Kita buka sesi diskusi. Ini udah ada beberapa yang raise hand ya. Ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Oke, langsung aja. Yang pertama, Gio, silahkan Giovanni. Baik, Ibu, terima kasih. Terima kasih juga kepada teman-teman yang sudah menjelaskan tadi. Tadi teman-teman sudah menyebutkan penyampaian letter of intent, yaitu meliputi pernyataan untuk emisi, jenis efek, nominal efek, dan lain sebagainya. Nah, pertanyaannya itu, apakah letter of intent ini dapat diubah setelah disampaikan, dan apa langkah yang harus diambil jika salah satu pihak berubah pikiran seiring waktu? Terima Oke. kasih. Ya, selanjutnya Fikri, silahkan. Oh ya, tadi terima kasih ya kepada kelompok yang presentasi, sudah mempresentasikan dengan baik. Fikri, silahkan pertanyaannya. Eh, saya ingin bertanya, sebelumnya terima kasih untuk kelompok yang sudah mempresentasikan. Saya ingin bertanya, tadi kan di slide yang BKPM itu dijelasin salah satu tugas BKPM itu kayak menentukan komposisi pemegang saham. Nah, yang jadi pertanyaan saya, kalau misalnya investor tuh punya batasan tertentu nggak sih, kayak batasan minimal atau maksimal buat pembelian saham? Kalau ada, kira-kira tuh bobotnya berapa sih berdasarkan saham yang diedarkan? Itu aja. Oke, kemudian Erika, silahkan. Baik, terima kasih Ibu dan terima kasih juga kepada kelompok 4 yang telah menjelaskan dengan baik. Jadi tadi di slide 7 kan udah dijelasin tentang 5 instrumen pasar modal. Nah, pertanyaannya tuh apa sih instrumen investasi pasar modal yang paling banyak diminati oleh investor Indonesia pada saat ini? Terus boleh nggak dijelasin juga alasan menurut kelompok kalian? Terima kasih. Oke, selanjutnya tuh bagus ya, tuh bagus Iya, Alfarik. ya, baik. Terima kasih atas kesempatannya. Saya Tubagus Alfarik, izin bertanya. Jadi, seperti yang dijelaskan oleh kelompok 4 mengenai instrumen pasar modal. Jadi, dikatakan bahwa instrumen pasar modal dapat digunakan sebagai alat investasi jangka panjang. Nah, lalu pertanyaan saya adalah, apa saja risiko utama yang perlu dipertimbangkan oleh investor ketika menggunakan instrumen pasar modal sebagai alat investasi? Itu saja. Terima kasih. Oke, kemudian Alma, silahkan. Oke, baik. Terima kasih Ibu. Dan untuk kelompok 4 untuk tadi penjelasannya, mau tanya soal yang instrumen pasar modal tadi dari kelima itu, kira-kira risiko yang paling kecil dan yang paling besar dari kelima instrumen itu apa aja, dan menurut kelompok kalian alasannya apa? Itu aja. Terima kasih. Oke, selanjutnya aktivitas lihat, silahkan. Terima kasih sebelumnya Ibu dan kelompok 4 atas penjelasannya. Tadi kan dijelasin beberapa jenis reksadana. Sebagai seorang investor, apa yang pertama yang perlu dipertimbangin saat memilih jenis reksadana yang tepat sesuai dengan tujuan investasinya? Terima kasih. Kemudian Putri Salsabila, silahkan.
Baik, terima kasih Ibu. Terima kasih juga kepada kelompok yang telah presentasi. Jadi di sini saya ingin bertanya mengenai tadi kan udah dijelasin mengenai IPO. Jadi saya ingin bertanya apakah ada risiko khusus yang harus diwaspadai oleh investor yang tertarik untuk membeli saham dalam sebuah IPO dan juga bagaimana kelompok kalian dalam mengelola risiko ini. Terima kasih. Oke, selanjutnya Dwi Rani, silahkan. Oke, izin bertanya buat kelompok, ada nggak sih syarat buat perusahaan yang ingin menjual sahamnya atau masuk IPO untuk pertama kalinya gitu? Dan tadi juga dijelasin kalau misalnya OJK itu punya peran untuk pengawasan dalam pasar modal kan ya. Nah, apa sih wujud yang dilakuin OJK sebagai perannya dalam pengawasan untuk pasar modal itu sendiri? Terima kasih. Oke, selanjutnya Kalista, silahkan Kalista. Oke, terima kasih Ibu atas kesempatannya. Di sini saya ingin bertanya, bagaimana sih perusahaan memutuskan untuk waktu yang tepat untuk melakukan penawaran umum perdana atau IPO dan apa saja pertimbangan strategis yang dilakukan perusahaan tersebut, yang harus dipertimbangkan perusahaan tersebut. Terima kasih. Oke, terakhir dari Hakim Nur Rahman, silahkan Hakim. Oke, terima kasih Ibu. Tadi kan udah dijelasin tentang instrumen pasar modal, ada saham, obligasi, reksadana, sampai ada derivatif. Nah, itu boleh dijelasin lagi nggak apa itu derivatif? Dan itu kan ada 3 ya jenisnya. Ada opsi, right, sama warrant. Nah, itu boleh disebutin nggak contoh-contohnya apa aja? Terima kasih. Oke, sudah cukup. Kita tutup sesi pertanyaannya. Mungkin kita kasih langsung kesempatan kepada kelompok yang presentasi untuk diskusi. Berapa? 10 menit cukup? Boleh ditampilkan nggak ini pertanyaan-pertanyaannya biar saya juga bisa jawab. Ya Bu, lagi Bisa bantu jawab. masukin ke slide-nya. Oke. Pertanyaannya belum ditampilin.
Oke, mungkin kita bisa langsung mulai. Sudah siap? Iya, Bu. Oke. Siapa yang mau coba jawab? Oke, mungkin dari saya dulu ya Bu ingin menjawab pertanyaan dari Kalista Cahya. Di mana Kalista Cahya bertanya bagaimana sih perusahaan memutuskan waktu yang tepat untuk melakukan penawaran umum perdana atau IPO dan apa pertimbangan serta strategis yang harus dipertimbangkan. Jadi dalam perusahaan melakukan IPO itu melibatkan beberapa strategis atau faktor yang dilakukan untuk mempertimbangkan hal itu. Yang pertama yaitu mempertimbangkan kondisi pasar keuangan, di mana perusahaan itu cenderung meluncurkan IPO ketika pasar saham dalam kondisi yang baik, sehingga mendapatkan nantinya valuasi yang optimal. Lalu yang kedua juga bisa mempertimbangkan kinerja finansial yang solid dan pertumbuhan yang konsisten sehingga dapat meningkatkan daya tarik perusahaan bagi investor yang ingin menginvestasikan. Lalu yang ketiga juga bisa mempertimbangkan keadaan industri dan juga posisi persaingan. Dan ini harus dievaluasi secara terus-menerus karena nantinya itu dapat mempengaruhi minat investor terhadap perusahaan yang ingin dikasih investasi. Lalu yang keempat itu kita juga memerlukan strategi di mana perusahaan perlu memiliki tujuan yang jelas untuk dana apa yang didapatkan dari IPO itu. Misalnya mungkin untuk mengekspansi bisnis ke arah yang lebih luas, atau mungkin untuk pengurangan utang, atau untuk pengembangan produk di suatu perusahaan, atau yang lain-lainnya. Lalu yang selanjutnya itu juga bisa mempertimbangkan pemegang saham dan manajemen juga perlu sepakat apakah perlu melakukan keputusan IPO pada perusahaan tersebut, karena pemegang saham atau stakeholder dan juga manajemen di dalam sebuah perusahaan memiliki regulasi untuk menentukan apakah harus melakukan IPO atau tidak. Lalu selanjutnya juga perusahaan harus mematuhi terlebih dahulu regulasi pada pasar modal yang berlaku sehingga dapat memastikan bahwa perusahaan tersebut siap untuk melakukan IPO atau harus memenuhi persyaratan IPO.
Mungkin itu saja yang harus dilakukan perusahaan sebelum menerbitkan IPO. Jadi harus mengevaluasi faktor-faktor yang telah saya sebutkan tadi. Apakah sudah terjawab, Kalista? Oke, mungkin Sudah, saya bantu Puspa. pertanyaannya Kalista ya. Tadi yang jawab siapa? Puspa, Bu. Puspa ya? Iya. Puspa. Jadi, bagaimana perusahaan memutuskan waktu yang tepat untuk melakukan penawaran umum IPO? Pertimbangan yang harus di apa namanya yang dipikirkan ya ketika memutuskan untuk IPO. Yang pertama pasti eh, kebutuhannya. Jadi berapa besar IPO ini kan berarti kan perusahaan itu mengakses pendanaan dari luar ya. Yang tadinya perusahaan bisa memenuhi kebutuhan operasionalnya dari dalam gitu kan, dari modal sendiri karena kurang nih, membutuhkan modal tambahan, maka naik nih dia mengakses pendanaan dari luar. Dari mana? Dengan eh, menjual lembar sahamnya melalui apa? Melalui IPO, initial public offering. Tapi kalau misalnya perusahaan sudah cukup dengan pendanaan dari dalam internal, mereka nggak akan IPO, mereka nggak akan listing. Contohnya Aqua, Aqua tuh nggak ada di Bursa Efek, nggak jual. Mereka cukup, maksudnya udah banyak gitu. Aqua saking kayanya, jadi dia nggak butuh uang dari investor, dia nggak menjual lembar sahamnya ke investor luar ya, gitu. Jadi menghitung kebutuhannya berapa sebenarnya kebutuhan dari IPO ini untuk pemodalan gitu. Jadi itu yang harus dipertimbangkan. Kemudian manajemennya. Manajemen itu harus punya apa? Pengalaman, keterampilan untuk mengelola perusahaan sebagai perusahaan publik. Karena IPO ini kan initial public offering, penawaran publik perdana. Artinya saham itu sudah mulai ditawarkan ke publik. Nah, saham perusahaan yang ditawarkan ke publik dengan saham yang tidak ditawarkan ke publik itu pengelolaannya beda. Gitu. Yang ke publik itu laporan keuangannya, apa pembagian dividen itu harus ada aturannya gitu. Jadi manajemennya harus siap, harus punya pengalaman dan keterampilan dalam mengelola perusahaan yang publik. Kemudian yang harus juga dipertimbangkan adalah eh, transparansi. Itu karena mau nggak mau kalau perusahaan yang publik publik akan menuntut apa? Transparansi. Transparansi. Nah, perusahaan harus siap dengan tuntutan publik yang ini karena dia sudah jadi perusahaan yang publik gitu. Harus siap dengan tuntutan untuk menjadi transparan, harus corporate governance gitu. Karena dia udah jadi perusahaan publik yang akan dilihat gitu, akan menjadi sorotan dari publik gitu. Kemudian perusahaan juga harus memikirkan dampak IPO terhadap pengendalian perusahaan. Karena perusahaan sudah menjadi perusahaan publik, maka pemegang saham publiknya itu juga apa? Memiliki hak dan kepentingan dalam pengambilan keputusan. Misalnya kayak saya punya saham di Unilever gitu misalnya. Ya, saya sering diundang nih di RUPS-nya gitu. Jadi ada rapat umum pemegang saham yang memang mengundang investor-investor yang memiliki lembar saham mereka gitu. Jadi sistem pengendalian itu juga harus diperhatikan karena kalau misalnya perusahaan punya lembar saham artinya dia punya kepemilikan. Semakin besar lembar saham yang dimiliki berarti semakin besar kepemilikan, semakin besar hak suaranya gitu dalam proses pengambilan keputusan. Nah, itu juga yang harus diperhatikan apakah siap dengan eh, pengambilan keputusan yang sudah tidak lagi menjadi 100% wewenangnya dia. Sudah harus berbagi dengan publik gitu. Kemudian IPO ini juga memunculkan biaya yang nggak sedikit ya. IPO ini butuh biaya yang cukup besar.
termasuk apa? Biaya hukum, biaya bank investasi, investment bank, biaya pelaporan, biaya administrasi lainnya. Jadi perusahaan itu harus memikirkan kompleksitas dari sisi biaya dalam proses IPO ini. Kemudian waktu yang dibutuhkan untuk IPO. Kemudian dalam mengevaluasi harga saham, itu juga perusahaan harus mempertimbangkan kondisi pasarnya gitu. Jadi ini saham sebenarnya harga wajarnya itu berapa gitu. Kalau misalnya terlalu murah itu nanti berefek kebutuhan modalnya tidak terpenuhi. Terlalu mahal sahamnya tidak laku terjual gitu. Jadi eh, eh, harus diperhatikan harga wajar dari perusahaan tersebut pada saat IPO biar tetap menjadi menarik ya di mata investor gitu karena penilaian harga wajar ini mempengaruhi IPO sukses atau enggak. Kalau harganya nggak wajar, overprice atau underprice, ya IPO-nya nggak akan sukses. Untuk apa kalau misalnya harganya terlalu murah gitu, kebutuhan modalnya tidak terpenuhi gitu. Mungkin itu sebagian ya dari hal-hal yang harus diperhatikan ketika perusahaan memutuskan untuk melakukan IPO. Apakah sudah cukup terjawab, Kalista? Sudah Ibu, terima kasih Ibu dan Puspa. Iya, selanjutnya pertanyaan siapa yang mau dijawab? Oke Bu, selanjutnya saya Bu mau menjawab pertanyaan Siti Taslia Bu. Siapa? Siti Taslia. Oke, silakan. Pertanyaannya tadi kan dijelaskan beberapa jenis reksadana. Itu apa aja yang jadi faktor utama yang perlu dipertimbangkan sama seorang investor saat memilih jenis reksadana yang tepat sesuai tujuan investasinya. Nah, yang pertama ini kan kita perlu pahamin dulu eh, cara kerja reksadana sama tips yang perlu kita ikutin buat memilih produk yang tepat. Nah, buat tipsnya ini yang pertama itu ada menentukan tujuan investasi sama profil resiko. Penilaian profil resiko ini kan bisa disimpulkan sendiri ya sama masing-masing investor. Karena nggak semua orang itu berani ngambil resiko, ada juga yang anti resiko. Nah, yang selanjutnya yang kedua itu mempelajari prospektus secara detail. Buat mempelajari prospektus ini, kita perlu dapat informasi dari badan-badan yang udah terkemuka dan diketahui juga, seperti OJK. Selain itu, kita juga perlu memastikan rekam jejak dari manajer investasi dari reksadana yang mau kita gunakan itu. Rekam jejaknya bisa dari bank kustodian serta metode perhitungan NAB atau nilai aktiva bersih dari dari badan tersebut. Yang ketiga itu memilih manajer investasi yang tepat. Ibaratnya kayak kita kan mau naruh dana ke pihak lain. Nah, tentu kita harus kenal dong sama pihaknya. Bisa dipercaya atau enggak. Nah, selanjutnya yang keempat, jumlah dana kelolaan. Jumlah dana kelolaan ini menjadi salah satu penilaian kepercayaan masyarakat terhadap modal investasi yang dimasukkan. Faktor pertumbuhan dana kelolaan ini menjadi penilaian penting bagi beberapa investor, karena faktor ini digunakan untuk memprediksi perkembangan return pada jangka waktu tertentu selama investasi berlangsung. Nah, yang kelima adalah mengetahui detail biaya yang dibebankan. Saat investasi reksadana, kita nggak cuma perlu harus memperhatikan return-nya atau imbalannya aja, tetapi juga biaya-biaya yang datang bersamaan sama produk yang kita mau itu. Dan untuk yang tadi kan yang di PPT ada 3 macam reksadana ya. Nah, untuk pemilihannya ini tergantung kita mau pakai yang jangka waktunya seberapa jauh. Kalau misalnya RDPU, reksadana pasar uang ini kan jangka waktunya dia cuma 1 sampai 2 tahun. Dan RDPT ini reksadana pendapatan tetap ini jangka waktunya 2 sampai 5 tahun. Reksadana campuran ini jangka waktunya menengah 2 sampai 5 tahun juga seperti reksadana pendapatan tetap sama dia mirip sama reksadana campuran. Cuma bedanya di portofolio investasinya pendapatan tetap ini minimal 80%-nya produk obligasi, sedangkan reksadana campuran 1 sampai 79% itu obligasi. Nah, terus yang terakhir ada RDS, reksadana saham. Portofolionya ini berisi 80% pada saham dan jangka waktunya ini tuh buat di bawah 5 tahun. Oke, udah Bu. Ya,
Ya, jadi memang kalau kita mau milih reksadana, tergantung sama apa tujuan investasinya. Tujuan investasi kita buat apa? Misalnya buat dana pendidikan anak. Sementara kita belum nikah. Kan kejauhan ya. Berarti kita bisa pakai reksadana saham yang jangka waktunya memang lebih panjang. Tapi kalau misalnya kamu tujuan investasi reksadananya itu untuk jalan-jalan ke Bali gitu misalnya. Bisa itu kamu taruh di reksadana pasar uang. Tahun depan kamu bisa jalan-jalan ke Bali dari returnnya. Gitu. Jadi sebenarnya untuk investasi di reksadana ini balik lagi ke tujuan keuangan kamu tuh apa? Apakah untuk tujuan jangka pendek, jangka menengah, atau untuk jangka panjang? Karena tujuan investasi ini akan mempengaruhi jenis reksadana apa yang akan kamu pilih. Gitu. Reksadana yang kalau tujuan investasinya jangka panjang ya ke reksadana saham. Kalau tujuan investasinya jangka pendek ke reksadana pasar uang gitu. Terus balik lagi juga ke jenis atau profil risiko dari kamu sebagai investor. Misalnya kamu tipe yang nggak suka risiko. Nggak suka risiko ya jangan ke saham. Misal kamu bisa ke reksadana pendapatan tetap gitu. Jadi jenis reksadana ini juga dikembalikan lagi ke profil risiko dari investor. Investor yang suka risiko tapi mengharapkan return yang besar, itu dia cenderung akan mengambil reksadana saham atau reksadana campuran. Karena returnnya memang lebih besar dibandingkan jenis reksadana yang lain. Tapi kalau misalnya nggak suka resiko, biasanya milihnya ke reksadana pasar uang atau ke reksadana pendapatan tetap. Gitu. Jadi balik lagi ke tujuan investasi, nanti disesuaikan dengan jenis-jenis reksadana karena masing-masing reksadana punya jangka waktunya untuk mendapatkan return ya. Kemudian balik lagi ke profil resikonya gitu. Itu sih yang paling eh, itu ya paling penting ya dalam menentukan mana jenis reksadana yang paling sesuai untuk apa namanya untuk investor gitu. Bisa terjawab nggak? Jadi intinya tadi ya ke profil, ke Sudah terjawab. tujuan, ke jangka waktu. Pilihnya ke yang mana? Oke, masih ada lagi yang ingin ditambahkan atau pertanyaan Siti Roslia? Tadi yang jawab siapa? Saya, Bu. Siapa namanya? Julita, Bu. Julita. Sebentar. Oke. Pertanyaan selanjutnya siapa yang jawab? Saya mau jawab pertanyaan dari Rani. Siapa? Saya mau Rani. jawab Oke, pertanyaan dari Rani. silakan. Tadi pertanyaan itu, adakah syarat bagi perusahaan yang ingin menjual sahamnya atau masuk ke IPO dan apa yang dilakukan OJK sebagai wujud pengawasannya terhadap pasar modal? Yang pertama itu saya mau jawab adakah syarat bagi perusahaan yang ingin menjual sahamnya masuk IPO itu. Yang setelah saya cari tahu ternyata terdapat syarat-syarat yang harus dipenuhi oleh perusahaan yang ingin menjual sahamnya atau melakukan IPO di pasar modal. Nah, syarat ini tuh dapat bervariasi sesuai dengan peraturan di negara tertentu. Nah, tapi pada umumnya seperti di Indonesia ini syarat itu yang pertama itu adalah kelayakan keuangannya. Nah, perusahaan itu harus memiliki kelayakan keuangan yang memadai. Nah, itu termasuk memiliki laporan keuangan yang diaudit dan memenuhi standar akuntansi yang berlaku. Nah, yang kedua itu ada persiapan yang kedua itu ada audit independennya. Nah, audit independen itu laporan keuangan perusahaan itu harus diaudit oleh auditor independen yang terkemuka gitu. Jadi untuk dipercayai keuangannya. Nah, yang keempat itu ada pencatatan sahamnya. Nah, perusahaan itu harus memutuskan jenis saham yang akan dijual dan beberapa banyak yang akan dikeluarkan. Nah, mereka juga harus memutuskan bursa saham mana
di mana saham tersebut akan dicatat gitu. Nah, yang kelima itu ada pemilihan penyalahgunaan underwriting-nya. Nah, perusahaan itu harus memilih bank investasi atau lembaga keuangan yang akan bertindak sebagai penyelenggara underwriting-nya untuk membantu dalam penjualan saham selama IPO. Nah, yang selanjutnya itu adalah keputusan hukum dan regulasinya. Perusahaan itu harus mematuhi peraturan dan regulasi yang berlaku dalam pasar modal, termasuk persyaratan pencatatan saham dan persetujuan otoritas pengawasannya. Nah, yang keenam itu ya pengumpulan informasinya. Yang ke-8 itu ada persetujuan otoritas regulasinya. Dan ke-9 itu penyebaran sahamnya. Perusahaan itu harus menentukan bagaimana saham akan didistribusikan kepada investor, baik melalui penawaran umum atau penawaran tertutup. Gitu yang saya sendiri tahu seperti itu, Bu. Dan untuk yang apa yang dilakukan OJK sebagai wujud pengawasan terhadap pasar modalnya. Nah, setelah saya cari tahu juga, ternyata wujud pengawasan dari OJK itu, yang pertama itu ada penyusunan regulasi. Nah, OJK itu mengeluarkan peraturan-peraturan yang mengatur pasar modal. Nah, ini mencakup aturan tentang pencatatan saham, informasi yang harus disediakan oleh perusahaan terbuka, dan regulasi terkait isinya. Nah, yang terkait lainnya. Yang kedua itu persetujuan IPO-nya. Nah, OJK ini memberikan persetujuan untuk perusahaan yang ingin melakukan IPO sebelum IPO itu dapat dilakukan. Nah, OJK ini memeriksa dokumen-dokumen perusahaannya seperti prospektusnya untuk memastikan keakuratan dan kelengkapan informasi yang diberikan kepada calon investor. Nah, yang ketiga itu ada pengawasan hariannya. Nah, OJK ini mengawasi aktivitas pasar modal setiap hari. Nah, mereka memantau perdagangan saham dan instrumen keuangan lainnya untuk memastikan adanya keadilan dan transparansi dalam perdagangannya. Nah, yang keempat itu penegakan hukum. Nah, OJK ini memiliki kekuasaan untuk mengambil tindakan hukum terdapat pelanggaran peraturan pasar modal. Nah, mereka dapat menjatuhkan sanksi kepada perusahaan atau individu yang melanggar aturan tersebut. Nah, yang kelima itu pelindungan investor. Nah, OJK ini juga berperan di dalam melindungi investor dengan memastikan bahwa informasi yang disediakan oleh perusahaan terbuka, akurat, dan jujur. Gitu. Dan keenam ini ada edukasi dan advokasinya. Nah, OJK ini berupaya meningkatkan pemahaman investor tentang pasar modal melalui program edukasi atau advokasi. Nah, mereka memberikan informasi kepada masyarakat tentang cara berinvestasi dengan bijak dan mengerti risiko yang terkait. Yang ketujuh itu ada audit dan pemeriksaannya. Nah, OJK ini dapat melakukan audit juga dan pemeriksaan terhadap perusahaan terbuka untuk memastikan bahwa mereka mematuhi aturan pasar modal. Dan terakhir itu ada kerjasama internasional. Nah, OJK juga berpartisipasi dalam kerjasama internasional dengan badan pengawas pasar modal di negara lain untuk memantau aktivitas perusahaan yang terdaftar di bursa saham internasional. Gitu. Yang saya cari tahu. Terima kasih, Bu. Bentar, Eka. Sebentar ya. Tinggal ya tadi pertanyaannya apa? Ini ya, syarat bukan. Oh iya bener ya. Syarat bagi perusahaan yang ingin menjual sahamnya atau untuk melakukan IPO. Yang pertama pasti bentuk perusahaannya itu harus PT gitu. Atau kalau di negara lain ya yang setara dengan PT bentuknya. Jadi perseroan terbatas atau yang setara dengan perseroan terbatas. Jadi itu minimum untuk IPO. Kemudian dananya juga harus cukup. Karena kalau misalnya mau IPO itu harus mau menanggung biaya proses IPO itu sendiri gitu. Termasuk operasional bisnis setelah IPO. Jadi harus punya kecukupan modal untuk untuk melakukan IPO. Kemudian keuangannya, kondisi keuangannya juga harus sehat. Jadi ditunjukkan dengan hasil dari audit ya pihak ketiga.
terhadap laporan keuangan perusahaan. Jadi audit pihak ketiga itu menunjukkan bahwa laporan keuangan perusahaan tersebut itu dalam kondisi sehat. Nggak mungkin kan kita jual perusahaan sakit gitu kepada investor gitu. Jadi perusahaannya harus dalam kondisi yang sehat. Kemudian dokumentasinya harus lengkap. Untuk IPO itu harus menyusun dokumen IPO lengkap termasuk prospektus, laporan keuangan, rencana bisnis, dan informasi lain yang relevan. Kemudian perusahaan juga harus menyiapkan semua persyaratan hukum dan perizinan untuk melakukan IPO. Kemudian persiapan penilaian bisnis yang wajar. Tadi yang saya jelasin harga wajar. Jadi penilaian harga wajar IPO-nya jangan sampai terlalu mahal atau terlalu murah. Nah, itu akan menentukan kesuksesan dari IPO itu sendiri. Jadi sebelum IPO, perusahaan harus melakukan penilaian harga wajar, penilaian bisnis yang wajar untuk menentukan harga saham yang adil yang akan ditawarkan kepada investor gitu. Kemudian apa sih yang dilakukan OJK sebagai wujud pengawasannya terhadap pasar modal? Banyak ya, misalnya dengan membuat peraturan dan regulasi, kemudian memberikan supervisi harian. Jadi OJK ini juga melakukan supervisi harian terhadap aktivitas pasar modal, termasuk pergerakan harga saham, volume perdagangan, perilaku pelaku pasar gitu. Jadi OJK ini juga berperan untuk mendeteksi tindakan manipulasi atau pelanggaran-pelanggaran lainnya. Gitu. Jadi OJK melakukan supervisi harian untuk mendeteksi tadi ya manipulasi-manipulasi atau pelanggaran. Kemudian OJK juga berwenang untuk melakukan audit dan pemeriksaan terhadap perusahaan-perusahaan yang terdaftar di bursa saham, termasuk melakukan pemeriksaan laporan keuangan, tata kelola perusahaan, dan kepatuhan terhadap regulasi pasar modal. OJK juga memberikan edukasi, jelas ya. Kemudian memberikan perlindungan kepada investor. Memastikan bahwa informasi yang diberikan kepada investor itu adalah informasi yang akurat dan itu. Mungkin tadi sudah dijelaskan juga sama siapa namanya? Mentari. Mentari. Oke, pertanyaan selanjutnya siapa? Saya Bu, saya ingin menjawab pertanyaan dari itu Bagus. Ya, silakan. Di mana apa saja risiko utama yang perlu dipertimbangkan oleh investor ketika menggunakan instrumen pasar modal sebagai alat investasi. Yang pertama itu ada risiko likuiditas, di mana risiko ini terjadi saat saham yang dijual tanpa memengaruhi harga pasar. Hal tersebut terjadi karena kurangnya minat dari investor atas keterbatasan likuiditas terhadap beberapa saham. Yang kedua ada risiko forced delisting, di mana situasi di mana perusahaan dipaksa untuk menghapus sahamnya dari bursa karena terdapat beberapa penyebab seperti kinerja keuangan yang buruk, laporan keuangan yang tidak akurat, lalu adanya pelanggaran peraturan yang ditetapkan oleh Bursa Efek Indonesia. Lalu ketiga ada risiko capital loss, di mana kerugian yang bisa terjadi ketika nilai saham menurun dari harga beli. Risiko ini berhubungan dengan fluktuasi saham yang dipengaruhi oleh beberapa faktor seperti kondisi pasar, kinerja perusahaan hingga keadaan ekonomi. Lalu keempat ada risiko pasar atau systematic risk. Ini risiko pasar pada investasi saham merujuk pada fluktuasi harga saham yang disebabkan oleh perubahan kondisi pasar secara keseluruhan. Risiko investasi saham ini disebabkan oleh beberapa faktor seperti kondisi ekonomi yang fluktuasi, perubahan suku bunga, sentimen investor, dan juga peristiwa politik. Lalu yang ada juga yang kelima, risiko tidak sistematis atau unsystematic risk, yang dimana risiko tidak sistematis ini adalah risiko yang bersifat spesifik bagi suatu perusahaan. Hal tersebut tidak berkaitan dengan perubahan yang terjadi di pasar saham secara keseluruhan. Lalu ada risiko inflasi,
di mana risiko inflasi dalam investasi saham ini potensi menurunnya daya beli akibat dari kenaikan tingkat inflasi. Inflasi adalah fenomena harga barang dan jasa secara umum meningkat dalam waktu tertentu. Nah, dampak risikonya terhadap investasi itu antara lain penurunan nilai real, pendapatan dividen, dan juga berpengaruh terhadap kinerja pasar saham. Lalu ada risiko kebangkrutan, di mana risiko kebangkrutan ini dalam investasi saham adalah potensi perusahaan tidak dapat membayar utang atau memenuhi kewajiban keuangannya. Risiko investasi saham ini dapat berdampak negatif pada nilai saham dan berpotensi menyebabkan kehilangan sebagian atau seluruh saham yang diinvestasikan. Risiko kebangkrutan bisa disebabkan oleh kinerja perusahaan buruk, manajemen perusahaan yang tidak efisien, hutang berlebihan, dan persaingan industri. Itu saja Bu jawaban saya. Oke. Apa nih risiko-risiko ya? Apa sih tadi? Itu bagus. Risiko utama ketika menggunakan instrumen pasar modal sebagai alat investasi. Tadi udah dijelasin sama Zidan. Zidan ya, jawab kan tadi ya. Pasti risiko pasar. Risiko pasar itu termasuk di dalamnya adalah risiko dari volatilitas aset dari instrumen di pasar modal tadi. Jadi kan namanya juga instrumen investasi ya, pasti akan mengalami kenaikan dan penurunan harga. Nah, volatilitas itu ya itu risiko. Fluktuasi yang signifikan dalam waktu singkat itu jadi risiko yang harus dipertimbangkan oleh investor. Kemudian risiko yang berikutnya kaitannya sama makroekonomi atau risiko sistemik. Ekonomi global itu bisa mempengaruhi kondisi pasar modal secara keseluruhan. Jadi bahkan bisa bisa menyebabkan penurunan ya nilai semua investasi. Indikatornya dari mana Bu? Misalnya dari IHSG gitu. Kemudian risiko yang berikutnya adalah risiko kalau misalnya kamu investasi di pasar modal asing, maka kamu juga harus mempertimbangkan risiko mata uangnya kalau dia mengalami fluktuasi nilai mata uang, nilai tukar mata uang kalau kamu investasi dalam pasar modal asing. Kemudian risiko likuiditas. Nah, risiko likuiditas ini kan kamu investasi di instrumen pasar modal. Kamu harus sadar bahwa kalau kamu investasi di instrumen pasar modal, maka jangka waktunya itu panjang gitu. Jadi kan pasar modal itu untuk instrumen investasi yang memang lebih dari 5 tahun ya. Ya, yang jangka waktunya lama. Beda sama money market atau pasar uang. Gitu itu 2 tahun ya, kurang dari 2 tahun bisa. Tapi kalau pasar modal itu biasanya lebih dari 5 tahun baru berasa dapat returnnya. Kecuali kalau kamu misalnya trader ya, kalau investasi di saham cuma. Kalau benar-benar investasi itu kan dia naiknya butuh waktu gitu, dalam jangka waktu yang lumayan lama gitu. Tapi kalau untuk trading ya berarti kan kuantitasnya harus banyak, lot sahamnya harus banyak gitu. Jadi itu harus dipertimbangkan likuiditas dari instrumen investasi. Bisa jadi kamu beli saham nih sekarang, besoknya harganya turun gitu. Kalau kamu pengen harganya naik, ya kamu jualnya misalnya nanti akhir tahun gitu misalnya. Mungkin harganya akan naik, itu juga masih mungkin gitu kalau fundamentalnya bagus. Jadi harus dipertimbangkan likuiditasnya. Kemudian risiko kredit kalau kamu investasi di obligasi. Kan pasar modal termasuk di dalamnya obligasi ya. Kalau obligasi berarti kamu harus mempertimbangkan tuh si penerbit obligasinya ini bagus apa enggak, kredibel apa enggak, bisa enggak nih dia bayar utang pokoknya, bisa enggak nih dia bayar bunganya gitu. Misalnya kamu beli obligasinya perusahaan yang mau bangkrut, perusahaan yang banyak utang, iya jangankan misalnya dia jangankan untuk bayar
utang kita gitu kan, untuk membiayai operasional mereka aja dia nggak ada gitu. Jadi itu harus diperhatikan eh, apa kredibilitas dari penerbit obligasinya. Jadi penerbit obligasi itu harus bisa memenuhi kewajiban pembayaran bunga atau pokoknya. Terus tadi udah dijelasin resiko inflasi, ada juga resiko politik dan hukum, itu mempengaruhi apa namanya yang harus dipertimbangkan untuk berinvestasi di pasar modal. Terus biasanya untuk meminimalisir risiko, perusahaan investor itu melakukan diversifikasi. Diversifikasi ini untuk instrumen instrumen investasi itu bisa aja misalnya kamu investasinya nggak cuma di saham aja tapi juga di obligasi yang pendapatannya tetap ditambah di pasar uang gitu. Atau bisa juga kamu melakukan diversifikasinya lintas negara gitu ya, kamu masuk ke foreign market itu juga bisa, karena bisa jadi di luar negeri tingkat bunganya untuk surat utangnya lebih tinggi daripada tingkat bunga di dalam negeri gitu. Atau misalnya dividen yang dibagikan di pasar luar negeri lebih besar daripada dividen di dalam negeri, atau growth-nya lebih bagus dibandingkan di dalam negeri kayak gitu, itu juga bisa. Jadi harus melakukan diversifikasi, tapi diversifikasi itu sendiri juga ada risikonya gitu. Kalau foreign market berarti yang harus kamu pertimbangkan adalah tadi yang fluktuasi mata uangnya gitu. Perbedaan currency kan, jadi harus diperhatikan fluktuasi mata uangnya. Oke, ada lagi yang belum terjawab? Izin jawab pertanyaan Muhammad Fikri ya, Bu. Oke, jadi pertanyaannya tadi tugas BKPM itu menentukan posisi pemegang saham. Nah, pertanyaannya investor mempunyai batasan dalam pembelian saham yang diedarkan. Jawaban saya adalah tugas Badan Koordinasi Penanaman Modal atau BKPM itu di Indonesia adalah mengkoordinasikan investasi dan pengembangan proyek-proyek investasi di negara tersebut. Namun ada juga menentukan komposisi pemegang saham di dalam suatu perusahaan tidak termasuk dalam tugas utama BKPM. Nah, penentuan komposisi pemegangan saham dalam suatu perusahaan biasanya menjadi tanggung jawab manajemen perusahaan bersama dengan peraturan dan hukum yang berlaku, seperti Undang-Undang Perseroan Terbatas di Indonesia. Nah, jika seseorang investor memiliki batasan dalam pembelian saham, itu dapat menjadi bagian dari perjanjian investasi atau ketentuan saham yang dikeluarkan oleh perusahaan tersebut. Nah, pentingnya untuk berkonsultasi dengan penasihat hukum atau keuangan yang berpengalaman ketika menghadapi situasi ini untuk memastikan bahwa semua aturan dan peraturan dapat terpenuhi dengan baik. Oke. Tugas BKPM menentukan komposisi pemegang saham. Ini mungkin saya masih harus baca lagi ya terkait tugas dari BKPM ini. Jadi BKPM ini memang yang mengatur pasar modal ya. Badan Koordinasi Penanaman Modal itu kalau nggak salah kantornya tuh di daerah Gatot Subroto ya, kalau nggak salah ya. Jadi Badan Koordinasi Penanaman Modal itu fungsinya untuk melaksanakan koordinasi dan pelayanan di bidang penanaman modal berdasarkan ketentuan perundang-undangan. Nah, bentar. Ini
Tapi saya agak ragu, BKPM menentukan komposisi pemegang saham ini maksudnya gimana? Bu, saya izin menjelaskan pertanyaan saya tadi. Pertanyaan saya itu eh, tentang investor yang mau membeli saham. Pertanyaan saya tuh, ada gak sih batasan maksimal buat investor membeli saham gitu? Kayak Oh, persentasenya berapa persen gitu? ya itu mah tergantung dari perusahaannya. Perusahaannya kan dibatasi ya jumlah saham yang beredar tuh berapa. Perusahaan pasti bikin apa namanya berapa persentase si kepemilikan dia gitu biar dia tetap memiliki hak suara. Jadi kan kalau misalnya menerbitkan saham berarti kan dia harus bersedia membagi kepemilikan, membagi wewenang, membagi kekuasaan gitu. Tapi itu eh, apa tergantung dari kebutuhan modal si perusahaan itu sendiri. Semakin besar kebutuhan modalnya, maka mungkin pilihannya adalah dia berhutang atau dia menerbitkan saham kan. Tapi semakin banyak lembar saham yang dia terbitkan, maka kepemilikan dia sendiri juga semakin berkurang gitu. Karena dia harus berbagi tadi ya kepemilikannya dengan apa namanya eh, investor gitu. Jadi sebenarnya apakah investor ini dibatasi dalam melakukan pembelian saham yang diedarkan ya selama eh, mas yang dibeli itu masih dalam jumlah yang ada di terbitkan, setahu saya sih nggak masalah ya gitu. Makanya ada istilah bandar-bandar gitu kan. Mereka belinya dalam jumlah besar ya karena mereka punya modal yang besar juga. Jadi apa? Mereka bisa menggerakkan harga karena pembelian mereka yang dalam jumlah besar tadi. Ya, dadah. Ya, Bu. Baik, Bu. Terima kasih. Iya. Kalau ada yang tahu istilah bandar, entitas atau individu yang melakukan transaksi pasar saham tapi dalam jumlah yang besar. Jadi mereka ini apa namanya bisa gitu menggerakkan harga karena mereka melakukan transaksinya dalam jumlah yang besar. Nah, cuma tadi ya karena mereka transaksi dalam jumlah yang besar, ini mereka jadi bisa melakukan aktivitas yang manipulatif atau spekulatif di pasar saham. Mereka bisa menggerakkan harga dengan aktivitas yang manipulatif atau spekulatif, termasuk misalnya dengan cara-cara yang enggak legal gitu, melakukan manipulasi pasar, menggunakan inside information atau informasi internal untuk mendapatkan keuntungan. Nah, itu tuh nggak boleh karena apa namanya pasar modal jadi informasinya apa namanya tidak informasi kan harusnya semua investor ini memiliki informasi yang kurang lebih sama. Tapi kalau misalnya ada yang punya informasi yang lebih banyak atau lebih valid, ini kan mereka jadi bisa mengambil keputusan yang lebih ini ya, lebih tepat gitu ya. Cuma kalau dia mempengaruhi orang lain ya nanti akan mempengaruhi harga saham secara keseluruhan. Gitu. Mungkin kita bisa lanjut ke pertanyaan berikutnya. Saya izin jawab pertanyaan dari Erika. Erika itu bertanya, apa sih instrumen pasar modal yang paling diminati? Nah, menurut kelompok kami, instrumen pasar modal yang paling diminati itu, yang pertama itu ada saham. Ya, saham karena dapat memberikan potensi keuntungan yang tinggi ya, tetapi juga memiliki risiko yang signifikan gitu. Yang kedua itu ada obligasi. Karena kan obligasi sering diminati oleh investor untuk mencari pendapatan tetap dan lebih sedikit risiko dibanding dengan saham gitu.
Nah, yang ketiga tuh ada reksadana, yang keempat tuh ada real estate, yaitu kayak properti gitu dan sebagainya, beli rumah, dan juga ada logam mulia mungkin ya untuk investasi jangka panjangnya gitu. Dan juga ada ITF, yaitu dana yang diperdagangkan di pasar seperti saham, tapi mencerminkan kinerja indeks tertentu atau portofolio aset lainnya. Nah, mereka ini juga semakin populer di pasar modal Indonesia. Itu yang kita dapat dari kelompok 4, Bu. Terima kasih. Kalau di Indonesia ya, kalau saya ngelihat dari karakteristik orang Indonesia, sebenarnya paling besar itu di yang pendapatan tetap, misalnya kayak di deposito gitu, karena itu lebih aman. Kecuali untuk yang generasi-generasi milenial, Gen Z ini kan sudah mulai menyukai risiko ya. Nah, itu udah mulai apa namanya main di saham. Jadi sebenarnya ini instrumen pasar modal yang paling diminati ini tergantung ya. Kalau untuk generasi kayak saya terus ke atas itu biasanya lebih suka yang stabil, yang lebih aman, yang lebih apa ya namanya lebih eh, kecil risikonya, misalnya investasi di properti gitu kan, banyak yang punya kos-kosan gitu kan, terus investasi di mana di emas. Coba tanya orang tua kalian, pasti banyak yang investasinya tuh di kos-kosan, di kontrakan, di emas gitu ya. Tapi kalau misalnya generasi kayak kalian itu mungkin udah banyak yang main saham gitu, udah maksudnya tahu gimana cari uang jajan dari main saham gitu. Tapi sebenarnya ya tadi kalau yang paling diminati itu tergantung ya, tergantung di mana, maksudnya di rentang umur berapa, karena biasanya makin berumur makin enggan untuk mengambil risiko. Jadi lebih suka investasi-investasi yang cenderung minim resikonya. Tapi kalau yang muda-muda biasanya suka ngambil investasi-investasi yang lebih berisiko gitu. Paling enggak yang mulai yang dari yang reksadana lah. Kalau generasi dulu jarang yang investasi di reksadana ya, lebih suka yang kayak dominannya tuh di properti, di emas gitu ya. Gitu. Jadi kalau yang mulai pertama masuk ke pasar modal biasanya ke reksadana dulu, coba-coba, terus ke obligasi, saya beli ori, beli sukuk retail gitu, beli SBN retail gitu, tapi diversifikasi biasanya. Jadi eh, dari yang semua pilihan instrumen investasi tadi, sebenarnya investor bisa melakukan diversifikasi, misalnya dengan tetap punya properti, tapi punya saham juga untuk tradingnya gitu, trading saham, terus tetap investasi di SBN retail juga untuk dapat bunganya, terus di emas untuk hedging, terus di reksadana juga untuk yang tujuan jangka pendek gitu. Oke, mungkin kita bisa lanjut ke pertanyaan berikutnya karena udah semakin sore. Oke, Bu, saya izin menjawab pertanyaan dari Hakim, Bu. Sorry, Apa? tadi yang jawab siapa? Sebelumnya yang jawab siapa? Mentari, Bu. Mentari. Oke. Selanjutnya siapa? Julita, Bu. Silakan Julita. Oke, pertanyaan Hakim, apa itu derivatif dan jelaskan, serta sebutkan jenis-jenisnya beserta contoh masing-masing jenisnya. Jadi, derivatif itu sebuah kontrak keuangan antara dua pihak yang nilainya berasal dari aset yang mendasarinya. Nilai derivatif berasal dari fluktuasi harga aset dasar, seperti saham, obligasi, komodasi, atau mata uang. Nah, derivatif ini digunakan untuk melindungi nilai atau hedging, spekulasi, atau tujuan manajemen risiko. Nah, seperti yang tadi dijelaskan, derivatif itu kan ada 3 macam. Yang pertama itu ada opsi. Nah, opsi ini itu memberikan kepada pembeli hak, bentuknya hak bukan kewajiban, untuk membeli atau menjual aset dasar pada harga dan tanggal tertentu. Contohnya ini, seorang pedagang membeli derivatif opsi saham ABC dengan harga penjualannya itu 2.350. Jika harga sahamnya naik di atas 2.350, si investor ini dapat menggunakan
opsi untuk membeli saham dengan harga yang lebih rendah lagi. Nah, selanjutnya itu ada right. Right ini adalah hak untuk memesan efek terlebih dahulu. Biasanya munculnya itu ketika emiten melakukan penawaran saham kedua. Di pasar modal Indonesia, second issue ini atau right issue ini tuh yang saham kedua ini disebut dengan right issue yang secara sederhana bisa kita terjemahkan dengan mengeluarkan saham hak membeli kepada pemegang saham lama. Nah, contohnya itu emiten ABC melakukan right issue dengan harga 1.500 per lembar. Right dari saham ini dijual pada harga 200. Artinya pemegang saham lama bisa membeli saham baru dengan harga 1.500, dia harus menebus right yang udah menjadi hak untuk membeli saham senilai 200 per saham. Jadi modal yang dikeluarkan investor untuk membeli saham baru emiten itu senilai 1.700 per saham. Kalau pada saat pelaksanaan harga saham di pasar naik jadi 2.000 per saham, berarti pemegang saham sudah menikmati keuntungan sebesar 300 per saham. Nah, yang ketiga itu ada waran. Waran ini hak untuk membeli sebuah saham pada harga yang telah ditetapkan pada waktu yang telah ditetapkan juga. Harganya ditetapkan dan waktunya juga ditetapkan. Biasanya melekat sebagai daya tarik pada penawaran umum saham perdana ataupun obligasi. Nah, contohnya itu seorang investor membeli waran di harga 200 per lembar. Dengan harga pelaksanaannya itu 1.500. Kalau pada saat tanggal pelaksanaan penukaran waran menjadi sahamnya itu, harga saham perusahaan bakal meningkat menjadi 1.800 per saham. Jadi investor bisa dikatakan membeli saham tersebut hanya dengan harga 1.700. 1.700-nya itu dari harga pelaksanaan ditambah harga per lembarnya yang tadi 200. Jelas hal itu sangat menguntungkan membeli saham secara langsung di pasar sekunder yang harganya 1.800 per saham. Oke, sudah Ibu. Oke, pertanyaannya tadi apa? Apa itu derivatif? Jadi derivatif itu, jadi kan ada saham. Kita tahu instrumen itu intinya tuh ada saham, ada currency, ada suku bunga, ada komoditas. Nah, derivatif ini adalah turunan. Nilainya jadi bergantung pada aset yang mendasarinya. Gitu. Jadi aset yang mendasarinya apa? Misalnya saham, mata uang, suku bunga, komoditas, maka nilai dari derivatif ini bergantung dari yang tadi, nilai aset yang mendasarinya tadi, saham, indeks saham, mata uang, suku bunga, komoditas, atau instrumen keuangan lainnya. Jadi instrumen ini sangat bergantung pada nilai dari aset yang mendasarinya. Kemudian contoh dari jadi kayak turunan gitu loh, derivatif itu turunan gitu. Jadi si investor bisa berspekulasi dengan pergerakan dari aset yang sesungguhnya gitu, nilai aset yang sesungguhnya tadi. Nah, tanpa harus memiliki aset tersebut secara fisik. Misalnya nih komoditas, kita mau investasi komoditas ya, misalnya karet, kemudian emas. Nah, kita nggak perlu punya karetnya, nggak perlu punya emasnya. Yang kita perdagangkan itu adalah nilai dari komoditas tersebut. Nah, itu derivatif gitu. Nah, contoh instrumen derivatif itu misalnya futures, contract, opsi, swap, terus obligasi derivatif gitu. Future contract tadi mungkin ada yang sempat udah dijelasin ya, itu perjanjian untuk membeli atau menjual aset dasarnya pada tanggal tertentu di masa depan dengan harga yang sudah disepakati dari sekarang. Nah, si futures contract ini atau kontrak berjangka sering digunakan oleh pedagang komoditas untuk mengelola risiko harga. Gitu. Futures contract ini ada futures saham, ada futures komoditas. Kalau futures saham itu kontrak berjangka yang nilainya berkaitan dengan saham atau indeks saham. Sementara kalau futures komoditas itu kontrak berjangka yang kaitannya sama komoditas. Yang tadi saya bilang misalnya emas, minyak, karet, gandum. Ada juga futures currency. Nah, jadi
Kalau futures currency berarti kontrak berjangkanya berkaitan dengan mata uang asing. Gitu. Jadi yang diperdagangkan adalah nilai dari mata uang asingnya. Gitu. Bukan mata uang asingnya beneran, tapi nilainya. Kemudian ada opsi. Opsi ini ada call options, ada option. Kalau call option itu, kalau call itu manggil. Gitu. Berarti kalau manggil, si yang punya call options, pemegang call options itu punya hak. Jadi bukan kewajiban ya untuk membeli aset dasarnya pada harga yang telah ditentukan. Jadi boleh beli, bukan wajib beli. Kalau put options berarti hak juga untuk menjual. Put itu narok gitu kan. Berarti dijual istilahnya. Jual asetnya pada harga yang telah ditentukan. Terus ada swap. Swap itu ada interest swap, ada currency swap. Kalau interest swap berarti swap untuk suku bunga. Jadi mempertukarkan pembayaran bunga antara dua pihak. Nah, ini biasanya dengan suku bunga yang berbeda. Terus ada currency swap juga, mempertukarkan dua mata uang dan mengembalikan mata uang tersebut pada tanggal tertentu di masa depan. Itu currency swap. Terus obligasi derivatif, ada obligasi convertible, ada obligasi opsi. Kalau obligasi convertible itu berarti bisa dikonversi ke saham. Jadi kita beli obligasi nih. Nah, obligasi tersebut bisa dikonvert jadi lembar saham pada harga tertentu. Jadi nggak pakai harga market, tapi pakai harga yang disepakati. Terus obligasi opsi berarti si pemegang obligasinya bisa beli atau bisa jual obligasi tersebut pada harga tertentu. Gitu itu obligasi opsi. Terus ada opsi interest rate options, berarti opsi yang berkaitan dengan fluktuasi suku bunga. Ada currency options, berkaitan dengan mata uang asing. Terus ada indeks derivatif, berarti instrumen derivatif yang berkaitan dengan indeks pasar saham atau indeks pasar keuangan tertentu. Gitu. Mungkin nah itu semoga cukup menjawab ya. Pertanyaan selanjutnya. Pertanyaan selanjutnya, siapa yang mau coba jawab? Selanjutnya saya mau jawab pertanyaan dari Putri Salsabila, Bu. Itu apakah ada resiko dalam IPO bagi seorang investor? Jawabannya ya, ada beberapa resiko khusus yang juga harus diwaspadai oleh investor yang tertarik untuk membeli saham dalam sebuah initial public offering atau IPO itu sendiri. Beberapa resikonya itu terdiri dari yang pertama itu resiko volatilitas harga. Saham dalam IPO sering mengalami fluktuasi harga. Kenapa, Bu? Volatilitas. Oh iya, volatilitas. Dalam saham dalam IPO itu sendiri sering mengalami fluktuasi harga yang besar dalam beberapa hari pertama dalam perdagangan. Nah, ini dapat menyebabkan keuntungan atau juga kerugian yang signifikan bagi para investor dalam waktu yang singkat. Nah, risiko yang kedua itu adalah risiko informasi yang terbatas. Dalam informasi yang tersedia tentang perusahaan dalam IPO mungkin sangat terbatas. Nah, investor itu harus mengandalkan prospektur dari IPO dan informasi yang disediakan oleh underwriter untuk membuat keputusan dalam investasi. Nah, risiko yang ketiga yaitu risiko likuiditas. Dalam saham yang baru di IPO itu mungkin memiliki likuiditas yang lebih rendah daripada saham yang telah lama diperdagangkan di pasar. Nah, ini membuat sangat sulit untuk membeli atau juga menjual saham dengan harga yang kita inginkan. Nah, yang resiko keempat itu resiko kepemilikan awal. Pemegang saham awal, termasuk pendiri dan juga investor awal, mungkin berusaha untuk menjual saham mereka kembali setelah periode terkunci tertentu. Sekian dari jawaban untuk Putri Salsabila. Putri Salsa ya. Putri Salsa nanya apakah resiko dalam IPO bagi investor. Tadi udah benar yang disampaikan itu volatilitas, terus
kalau bagi investor bisa jadi harga pasarnya tadi kan harga wajarnya itu nggak sesuai gitu. Nggak apa namanya penilaian harga wajarnya itu salah gitu. Jadi itu juga jadi risiko bagi investor. Kemudian ternyata misalnya kinerja bisnisnya, contohnya kayak GoTo, banyak yang nyangkut ya di GoTo sahamnya. Jadi beli GoTo kan awal-awal hype banget tuh pada beli, tapi sampai sekarang banyak yang masih nyangkut gitu. Terus apa risiko bagi investor itu juga terkait likuiditas. Kadang saham IPO ini nggak terlalu liquid ya dibandingkan saham yang sudah lama terdaftar di bursa saham gitu. Karena mungkin untuk jual belinya itu lebih apa ya? Lebih Apaan sih? jadi investor itu akan Ya buka kesulitan kalau mau. dalam menjual saham di harga yang dipengen gitu. Jadi harganya misalnya kamu pengen jual di harga segini tapi buat naik ke harga itu tuh susah gitu. Lama lah. Jadi ya kan nggak liquid kan kalau liquid kan mudah terjual di harga yang kamu pengen gitu. Ternyata untuk sampai di harga yang sesuai yang kamu inginkan itu nggak cepet. Jadi itu kaitannya sama likuiditas. Mungkin itu jawaban dari saya. Kita lanjut ke yang selanjutnya. Pertanyaan berikutnya. Saya, Bu. Saya ingin menjawab pertanyaan dari Alma. Instrumen modal yang tadi siapa? resiko. Yang tadi siapa? Hosiana, Bu, yang tadi. Hosiana. Baik, Bu, saya lanjut. Saya ingin menjawab pertanyaan dari Alma, itu kelima instrumen modal risiko paling besar dan paling kecil. Saya ingin menjawab dua. Pertama dari yang paling besar. Kalau menurut saya, menurut kelompok kami, yang paling besar itu ada saham. Di mana harga saham bisa sangat fluktuatif dan berubah secara tiba-tiba. Lalu risiko pasar dari saham, itu saham sangat dipengaruhi oleh kondisi pasar. Lalu tidak ada jaminan pendapatan. Nah, berbanding dengan obligasi, saham tidak menawarkan jaminan dan kinerja perusahaan gitu tidak mendapat jaminan pendapatan tetap seperti obligasi. Lalu yang kelima, tidak ada batasan waktu. Lagi-lagi berbanding dengan obligasi, saham ini tidak ada jatuh temponya. Lalu untuk dengan risiko terkecil, yaitu ada obligasi pemerintahan. Mengapa? Karena yang pertama, pemerintah melindungi, memberi jaminan akan membayar uang kembali, sehingga risiko gagal bayar sangat kecil. Lalu uang tetap, yaitu obligasi memberi Anda bunga tetap dan pasti kapan Anda akan menerima uang yang akan kembali. Lalu aman diversifikasi, obligasi sering kali bagian dari beragam investasi yang membantu mengurangi risiko secara keseluruhan. Ya, Itu kalau saja, Bu. urutannya sih kalau dari yang paling besar resikonya sampai yang paling kecil, yang paling besar tuh resikonya saham. Tapi saham, terus reksadana saham, reksadana campuran, terus obligasi, reksadana pendapatan tetap, reksadana pasar uang, deposito berjangka, tabungan, kemudian surat utang pemerintah, sampai yang paling kecil risikonya itu logam mulia. Kalau di instrumen pasar modal berarti yang paling resiko adalah saham ya. Saham, terus opsi saham, terus reksadana saham, reksadana campuran, obligasi, reksadana pendapatan tetap, reksadana pasar uang, itu yang paling beresiko di pasar modal. Kalau di pasar uang ada deposito berjangka. Itu tapi risikonya lebih rendah daripada reksadana pasar uang. Oke. Tadi Zidan ya yang jawab ya? Oke. Sudah semua terjawab atau masih ada yang belum terjawab? Satu lagi, Bu, pertanyaan dari Giovanni. Oke, silahkan.
Ya, pertanyaan dari Giovanni itu adalah letter of intent apakah dapat diubah setelah disampaikan dan apa langkah yang harus diambil jika berganti di suatu waktu. Nah, LOI itu bisa direvisi kalau belum disetujui. Mirip sama prosedur kita saat kita mengajukan surat untuk tanda tangan. Nah, kalau belum ditandatangan itu masih bisa disetujui. Dan kalau berubah pikiran setelah ditandatangan, nggak bisa. Karena masuknya citra perusahaan itu labil atau tidak bisa memilih. Sebenarnya ada sih beberapa LOI yang bisa emang dirancang itu untuk memungkinkan perubahan atau penyesuaian tertentu. Tapi apakah LOI bisa diubah setelah disampaikan itu tergantung pada ketentuan yang tercantum di dalam LOI tersebut serta kesepakatan kedua belah pihak. Jadi tergantung ya kesepakatan kedua belah pihak sih. Dan apakah di yang sebelumnya itu sudah tercantum bahwa memang dimungkinkan untuk terjadi perubahan. Gitu. Jadi harus berdasarkan kesepakatan bersama, harus berdasarkan dokumen lo yang sebelumnya, apakah memang ada ketentuan terkait perubahan. Kemudian mungkin harus dimediasi oleh profesional hukum. Gitu. Oke, sudah semuanya? Sudah, Bu. Oke, tadi jawab siapa? Mentari lagi ya? Oh, Hosi, Bu, yang tadi jawab. Oh, oke. Hosti lagi. Mana ya Hosti? Oh ya, Hosti lagi. Oke. Sip. Oke. Berarti semua sudah terjawab ya pertanyaannya dan sudah terjawab semuanya. Presentasi juga sudah. Mungkin karena sudah jam 5 pas, kita akhiri aja sampai di sini. Terima kasih semuanya atas perhatiannya, atensinya hari ini dan diskusinya yang menarik ya. Mudah-mudahan bisa selanjutnya seterusnya sampai seperti ini ya. Tadi ada 10 penanya. Semuanya dapat poin. Oke, sampai ketemu lagi minggu depan di jam yang sama ya. Untuk kelas pasar dan institusi keuangan. Tolong disiapkan kelompok yang presentasi dan yang lain juga mungkin bisa menyiapkan pertanyaan-pertanyaan untuk kita diskusikan bersama. Oke, saya akhiri. Terima kasih semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Terima kasih, Bu. banyak, Bu.